Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, sekarang kita akan membahas tentang pembahasan dari persiapan ulangan matriks kelas 11 1 dan 2. Jadi bisa diperhatikan di sini pembahasannya dari awal sampai selesai. Baik, untuk nomor satu itu mengenai nantinya akan ada teks dan menampilkan tabel, dan di sini kita ingin menampilkan tabel ke dalam bentuk matriks. Jadi jika ingin membuat ke dalam matriks harus mengikuti tabel juga bentuknya, harus sama persis gitu ya. Urutan angka-angkanya jangan sampai ngacak-ngacak ya. Jadi kalau dibuat matriks nomor satu seperti ini, kita lihat dimulai dari bilangan yang paling atas nih ya. Nah, di situ ada 136 ya. Lalu ada 105, ada 118. Ini akan disusun terus ke bawah gitu ya. Sampai nanti di Malaysia terakhir, karena di sini susunannya ada 7 negara ya, peringkat atas sampai peringkatnya 7, dan masing-masing medali sesuai dengan instruksinya. Ini kita tulis ke dalam matriks dan bentuknya seperti ini nantinya. Ya. Nah, ini adalah contohnya semua ya, jika ada tabel ingin ditampilkan ke dalam matriks. Ya, baik. Nanti akan terus disusun gitu ya sampai selesai. Sini ada beberapa bilangan gitu ya yang harus kalian tulis sampai Malaysia gitu ya. Ya, sebenarnya. Oke, ini ada kurang gede kurungnya. Ya, kita gambar lagi kurungnya. Iya, 58, lalu ini boleh 51, 43, 64, 34, 45, sama satu lagi 96. Ya, inilah matriks yang nantinya akan digambarkan dari tabel yang diketahui tadi gitu ya. Ada 7 negara semuanya. Dan ini ordonya berukuran barisnya ada 7, ada 7 negara ya. Dan medalinya ada 3 kolom. Emas, perak, dan perunggu. Jadi kalau pertanyaannya mencari ordo berarti ini nantinya berukuran 7 kali 3 matriks ini ya. Matriks ini berukuran 7 kali 3. Ya, seperti itu caranya nomor satu semuanya. Cara menggambarkan matriks yang di sini ukurannya 7 kali 3. Tuh. Ya, selanjutnya kita ke nomor 2. Nomor 2 itu kita turunkan ke bawah quote-nya. Ya, di sini ada matriks ya. A sama dengan elemen-elemennya sudah dituliskan di situ ya. Dan pertanyaannya adalah yang pertama, mencari ordo dari matriks A terlebih dahulu. Berarti ordo ukurannya gitu ya. Ukuran di sini kita lihat dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris ya. Ada 5 baris banyaknya. Lalu kolomnya ada 1, 2, 3. Berarti di sini kalian menemukan ukuran matriksnya 5 kali 3. Itu yang A, lalu yang B, elemen-elemennya disebutkan yang kolom ke-1. Nah, di sini elemen-elemen kolom ke-1 itu ada -1, ada 6, 11, -17, dan 7. Itu yang nomor B. Untuk yang nomor C, sebutkan pada baris kelima. Ya, kalau tadi kan untuk yang pernyataan yang B kan ini ya, kolom ke-1 tinggal disebutkan saja angka-angkanya apa saja yang ada di sini di kolom 1. Kalau baris kelima berarti yang ini ya. Ini kita tulis angkanya ada 7, 2, dan -19. Ya, itu untuk yang pertanyaan B dan C. Dia hanya menyebutkan elemen-elemennya saja yang ada sesuai dengan tempatnya. Kalau kolom ke-1 tadi ada -1, 6, 11, -17, dan 7. Elemen baris kelima adalah 7, 2, dan -19. Nah, untuk yang D, selanjutnya yang D, hitunglah nilai dari 4A33 dan seterusnya sampai dikurang 8A32. Kalau ini kita nantinya akan menyatakan bilangan apa saja yang letaknya seperti ini. Misalkan letaknya A33, berarti kalian cari
siapa yang menempati posisi dari baris ketiga, kolom ketiga gitu ya. Nah, kalau di sini kita lihat, kita mungkin tulis manual dulu A33 itu apa. Jadi A33 itu adalah tadi ya, bilangan yang berada di baris ketiga, kolom ketiga. Nah, bilangan yang berada di baris ketiga, kolom 3 itu adalah min 12. Ya. Dia menempati baris ketiga dan kolom ketiga. Lalu ada A42. A42 itu kalau kita lihat di sini A42 baris keempat kolom 2 itu adalah 0 ya. A51 berarti baris kelima kolom 1 itu adalah 7. A52 berarti sebelahnya A51 ya. Berarti 2 ya. A41 berarti sebelahnya A42 nih ya. Kalau A41 ini min 17 di sini ya, baris keempat kolom 1 itu adalah punyanya min 17. Dan A32 berarti baris ketiga kolom kedua, baris ketiga kolom 2 itu adalah min 3. Ya. Nah, nanti kalau sudah tinggal dihitung. Ya. Setelah kita cari tadi ya, barisan dari mulai bilangan A33 yaitu min 12, baris ketiga kolom 3, lalu baris keempat kolom kedua itu 0, baris kelima kolom 1 7, baris kelima kolom 2 itu 2, baris keempat kolom 1 itu minus 17, dan baris ketiga kolom 2 itu min 3. Nah, ini tinggal masuk ke pertanyaan yang D ya. Kita hitung sama-sama yang D. Berarti 4A33 itu berarti 4 kali min 12 ditambah 3 kali A42 itu 0. Lalu ditambah lagi dengan 7A51 berarti 7 kali 7. Nanti dibagi sama 10. Dikali A52. A52 itu 2. Ya. Baris 5 kolom 2 gitu ya. Lalu ditambah A41 berarti min 17. Dikurang 8 dikali sama A32 berarti min 3. Gitu. Ya, nanti kalau sudah dihitung semuanya ya, dihitung. Nanti hasilnya adalah ini min 48 tambah 0 tambah 49 ya. 7 kali 7 49. Lalu dibagi sama 20 min 17 tambah 24. Nah, minus 48 ditambah 0 ditambah lagi sama 9 itu 1 ya. 1/20 kurang 17 3. 3 tambah 24 itu 27. Jadi jawabannya adalah 1/27 hasil perhitungan dari elemen-elemen yang ditanyakan di soal. Itu nomor 2. Ya, nomor 3 selanjutnya sebutkan masing-masing satu contoh saja dari matriks baris. Dulu pertama kita contohkan. Kalau matriks baris itu contohnya misalkan adalah min 1, 2, 3. Nah, ini baris ya. Tapi kalau di matriks kan nggak pakai koma ya. Di koma dihapus aja. Iya. Min 1, 2, 3. Nah, ini. Terus matriks kolom. Matriks kolom itu contohnya adalah 1, min 3, 5. Nah, ini contohnya matriks kolom. Jadi hanya memiliki satu kolom saja kalau matriks kolom. Lalu selanjutnya matriks persegi. Berarti matriks yang memiliki ordo yang sama bisa 2 kali 2, 1 kali 1, 3 kali 3 yang biasanya suka keluar ya. Di soal-soal, Bapak kasih contoh soal yang 3 kali 3 aja ordonya. Contohnya seperti ini misalkan. Iya. Ini matriks segi karena ordonya dia sama 3 banyak barisnya dan 3 banyak kolomnya gitu ya. Yaitu matriks persegi. Selanjutnya matriks diagonal juga sama ya. Dia matriks diagonal itu kan juga awalnya matriks persegi.
Nah, cuman kalau matriks diagonal itu dia nanti elemen-elemen yang ada di atas diagonal utama dan diagonal di bawahnya dia bernilai 0. Contohnya misalkan seperti ini ya. 200, 030, 001. Nah, ini ya. Jadi ini contoh matriks diagonal. Jadi diagonal utamanya bukan 0, tapi selain itu 0 semua nilainya di tiap-tiap elemen baris atau kolomnya gitu ya. Nah, itu untuk matriks diagonal. Oke, selanjutnya ini mungkin dihapus dulu semuanya. Sekarang segitiga bawah ya. Matriks segitiga bawah itu contohnya begini. Matriks segitiga bawah. Ya, contohnya untuk segitiga bawah berarti dia nanti bentuk pola segitiganya ada di bawah diagonal utama, sisanya nanti 0 gitu ya. Contohnya seperti ini. 3, 0, 0, 6, 4, 0, min 1, min 2, 3. Nah, gini ya. Oke, ini contohnya kalau untuk matriks segitiga bawah. Jadi dia membentuk segitiganya memang di bawah otaknya ya. Dan nolnya itu ada di atas. Nah ini matriks segitiga bawah. Sisanya nol elemen-elemen yang lainnya yang tidak terbentuk gitu ya. Oke, sekarang matriks segitiga atas tinggal dibalik aja gitu ya. Kalau tadi nolnya kan di atas ya semuanya ya. Sekarang nolnya di bawah. Kalau matriks segitiga atas gitu ya. Matriks segitiga atas. Tinggal dibalik aja ya. 3 misalkan min 5, 1, 0, 4, min 5, 6, 0, 0. Ya ini ya contohnya kalau matriks segitiga atas. Jadi nanti nilai nolnya ada di bawah diagonal utama. Ya, ini namanya matriks segitiga atas. Ya, nah gini ya matriks segitiga atas. Oke, selanjutnya untuk yang berikutnya yaitu identitas ya. Matriks identitas itu dia diagonal utamanya bernilai 0, bernilai 1, sisanya 0 gitu ya. Nah, contohnya begini. Nah, ini matriks identitas namanya. Jadi dia dan simbolnya I ya. Simbolnya kalau identitas tuh I, dia diagonal utamanya bernilai 1, sisa elemen lainnya 0. Itu matriks identitas. Selanjutnya matriks simetri. Nah, ini buat yang masih bingung cara buat contohnya bagaimana gitu ya. Cara membuat contoh dari matriks simetri itu adalah pertama kalian buat dulu baris utama kolom utamanya dengan bilangan bebas. Misalkan 2, 4, 1. Nah, ini ke 2, 4, 1 kolom satunya. Nah, terus kalau yang sisanya tinggal ikutin polanya. Kalau ini 4, 1 berarti di bawah sini juga nantinya ya, kalau ini 4 itu ya. Misalkan di sini kan udah buat 241, 241 tadi baris pertama kolom utama. Misalkan bilangan berikutnya adalah 5, 6. Nah, 5, 6. Oke, berarti di sininya nanti 6, di sininya bebas misalkan 7 gitu ya. Nah, ini kalau diikutin sifatnya nanti akan sama aja antara A dengan A transpose ya. Kalau simetri itu syaratnya A sama dengan A transpose. Jadi ketika matriks ini ditranspose, kita coba contohin ya. Transposnya ini adalah 2, 4, 1. Yang tadinya kolom jadi baris. 4, 5, 6 yang awalnya kolom jadi baris. Dan 1, 6, 7 yang awalnya kolom jadi baris. Dan kita lihat angkanya sama saja ya. Antara A dengan A transpose. Itu kalau matriks simetri.
Nah, terakhir kalau matriks simetri miring. Matriks simetri miring. Itu contohnya kalau matriks simetri miring, misalkan di sininya 0, 3, min 2. Nah, berarti di sini min 3 sama 2 lawannya dari 3 sama min 2 tadi ya. Min jadi plus, plus jadi min gitu ya. Nah, terus selanjutnya di sini kita contohkan nih misalkan 0 gitu ya. Terus ini misalkan 4, berarti di sini min 4. Lawannya gitu ya. Terus ini 0. Nah, ini kalau ini kan adalah contoh matriks awalnya dulu ya. Di sini matriks A gitu ya. Nah, jadi ketika ditranspos dia, kita cek dulu ya, A transpos itu nilainya adalah sama dengan 0, min 3, 2, 3, 0, min 4, min 2, 4, 0. Nah, ini kalau dikalimin nanti akan sama dengan A yang awal. Kalau sebaliknya ini dikalimin A-nya gitu yang atas nih akan sama dengan A transpose. Ya, nah kita lihat terbukti ya. Dia akan sama nilainya sehingga dapat disimpulkan matriks ini adalah matriks simetri miring. Karena A transpose sama dengan min A. Itu rumusnya. Ya, seperti itu untuk nomor 3 jenis-jenis contoh matriks semuanya ya. Untuk nomor 4 selanjutnya adalah kita lihat, kita tahu kalau diagonal utama itu kan yang serong kanan nih ya. Nah, ini adalah diagonal utamanya nih. Nah, itu kalau kita jumlah diketahui hasilnya tuh min 7. Yang ditanya 9Q tambah 10. Nah, berarti kita jumlahin dong ya. 23 ditambah 5P tambah 2Q tambah lagi sama min 5P min 7Q. Nah, itu hasilnya min 7 gitu ya. Nah, setelah elemen diagonal utamanya dijumlahkan, kita sederhanakan ya. Dan di sini kita ada yang hilang nih, P-nya nih. 5P kalau kurang 5P kan 0 ya, habis. Berarti tinggal si Q-nya yang masih ada. Nah, ini Q-nya kalau kita kurangi dengan yang Q juga, 2Q kurang 7Q itu minus 5Q. Nah, 23-nya pindah ruas ke kanan aja langsung. Berarti jadi min 7 kurang 23. Nah, min 5Q sama dengan adalah min 30. Maka Q-nya adalah 6. Min 30 dibagi min 5. Sehingga kesimpulannya 9Q tambah 10 itu 9 kali 6 tambah 10. Berarti 54 tambah 10 itu 64 jawabannya. Yaitu cara menjumlahkan elemen diagonal utama. Nah, selanjutnya ke nomor 5. Di sini kita akan menyamakan kesamaan matriks yang diketahui. Ya, ditanya adalah pertanyaannya agak panjang nih. Jadi kita pelan-pelan bahas dulu di sini. Di mana ada simbol T, berarti kita transposkan dulu matriks yang ini ya. Nah, kita transposkan dulu, berarti nomor 5A. Dia jadinya nanti setelah transpos ya. Itu jadinya adalah min 6P, 3Q tambah R, min T tambah 10S, 3P min Q, min 5S min 2R, sama 2T tambah 4U. Nah, tinggal disamakan dengan luas kanannya. Di situ ada bilangan 18, min 365, min 10, min 23, dan 26. Ya, ingat seperti yang dikatakan sama ini di kelas, kalau mau menyamakan matriks itu berarti harus seletak. Sama dengan operasi penjumlahan dan pengurangan harus seletak. Ya, harus seletak untuk menyamakan matriks elemen masing-masing tentunya. Nah, yang paling gampang kita mulai dari min 6P dulu yang udah ketahuan nih.
Jadi min 6P ini dia disamakan dengan 18 ya. Berarti min 6P sama dengan 18. Berarti P-nya nanti nilainya min 3 ya. Nah, kalau P-nya udah dapat, berarti kita bisa mencari nilai selanjutnya yang ada di bawahnya min 6P, yaitu 3P min Q yang nilainya itu min 10. Nah, ini bisa kita jalankan lagi nih. Ya, karena P-nya sudah diketahui. Berarti nanti tinggal disubstitusi saja nilai P-nya ke persamaan 3P min Q yang nilainya min 10. Berarti 3 kali min 3 kurang Q min 10. Berarti nanti min Q sama dengan ini min 9 pindah ruas plus min 10 tambah 9 itu min 1. Maka nanti Q-nya dapat 1 ya. Oke, Q-nya 1. Nah, selanjutnya untuk yang S, yang S, sorry. Yang L dulu ya. Yang L dulu yang belum, yang bisa dicari lebih dulu ya. Karena yang L itu kan dia bisa dihitung dengan lewat ini nih. Lewat persamaan yang 3Q tambah R. Tadi Q-nya sudah didapatkan lebih dulu sebelumnya. Nah, ini berarti kalau gitu 3Q tambah R sama dengan min 3 ya yang seletak. Q-nya masukkan 1 tambah R min 3. Nanti dapat R-nya itu min 6 ya. Karena 3 pindah ruas jadi minus gitu ya. Jadi R-nya 6. Kalau R-nya 6 bisa lanjut ke step berikutnya yang bawahnya yaitu yang min 5S min 2R. R-nya sudah diketahui gitu ya. Berarti nanti min 5S min 2R 2 kali 6 sama dengan min 23. Min 5S sama dengan min 23 tambah 12. Sorry, L-nya min 6 ya. Maaf ada kesalahan. L min 6 berarti min 3 tambah min 12 ya, pindah ruas jadi min gitu ya. Berarti min 5S sama dengan min 35 ya. Nanti S-nya dapat min 7. Tadi L-nya min 6 ya, lupa di standarnya. L-nya min 3, min 3, min 6, S-nya min 7. Ya, sekali lagi tadi R-nya min 6, berarti kan plus 12, pindah ruas jadi min 12. Min 23, min 12 itu kan min 35 bagi 15, bagi 5 S tuh sorry 7 ya maksudnya ya. 7 nggak min ya. S-nya 7 dari min 35 dibagi min 5. Nah, kalau udah tinggal lanjut lagi ke T ya. Yang T itu kan berarti nanti min T tambah 10 S. S-nya diketahui tadi 7 ya. S-nya 7 berarti sama dengan 65. Nanti min T sama dengan 65 kurang 70 min 5. Berarti T-nya nanti 5. Terakhir tinggal nyari U gitu ya. U-nya dari 2T tambah 4U sama dengan 26. 2T berarti T-nya 5. 2 kali 5 tambah 4U 26. Nanti 4U sama dengan 16 ya. 26 kurang 10. Berarti U-nya 4. Iya. Ya, dapat semua komplit PQRSTU-nya. Nanti tinggal masukkan ke pertanyaan soalnya. Ya, nanti tinggal dihitung min P tambah 3Q tambah 6L min S min 5T plus 4U. Tinggal disubstitusi saya sama kalian ya. Nanti dihitung hasilnya gitu ya. Nanti kalau dihitung berarti di sini min P, P-nya berarti min 3 berarti min 3 ya. Tambah 3 kali Q-nya 1 plus 6L berarti 6 kali min 6. Min S berarti min 7. Min 5T berarti min 5 kali 5. Terus sama ditambah 4U. 4U itu tadi 16 ya namanya ya.
Ya, ini dihitung sama-sama berapa hasilnya gitu ya di penjabaran tadi pertanyaan soalnya gitu ya. Mulai dari min P berarti min 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 3 ya karena P negatif berarti 3. 3 tambah 3 tambah min 36 ya, 6 kali 6 terus kurang 7 kurang 25 tambah 16 itu hasilnya minus 40 ya kalau tidak salah itu. Ya, itu jawabannya nomor 6 ya. Berarti jawabannya adalah minus 46. Tuh. Untuk selanjutnya yang B, di sini sama dengan tadi caranya gitu ya. Cuman yang ditranspos yang kanan gitu ya. Berarti yang ini kita transpos dulu matriksnya nih. Kalau ditranspos dia jadinya nanti 24 min 8-nya jadi baris, 522 jadi baris, 1 min 1 juga jadi baris. Nah, tinggal samain kiri sama dengan kanan ya. Kita lagi sama. Berarti 12P. Nanti pasangannya sama dengan 24 ya. Nanti akan dapat nilai P-nya yaitu sama dengan 2. Selanjutnya untuk yang Q min 2P sama dengannya dengan min 8 ya. Letaknya min 8 dia. Q min 2P. Terus Q min 2 kali 2 P-nya soalnya sama dengan min 8. Berarti Q-nya adalah min 8 tambah 4 itu minus 4 untuk Q-nya. Q-nya min 4 tadi P-nya 2. Lalu selanjutnya menuju ke min 3Q tambah 7R. Ini nilainya sama dengan 5. Ya. Masukkan Q-nya min 4 berarti min 3 kali min 4 tambah 7R sama dengan 5. Nah, ini 3 kali 4 12 min plus. Pindah luas jadi min ya. 5 min 12 itu min 7. Nanti akan dapat R min 7 bagi 7 min 1 ya. Nah, gitu ya. R min 1, lalu lanjut lagi ke kesamaan berikutnya. Min 8S tambah 2R. Ini pasangannya adalah 22, pasangan yang seletak. Min 8S ditambah 2, R-nya masukkan min 1. Sama dengan 22. Min 8S ditambah, sama dengan 22 tambah 2, 24. Nanti S-nya dapat min 3. Nah, S-nya min 3, lanjut ke kesamaan yang lainnya gitu ya. Kesamaan berikutnya itu ada si 2T tambah 3S. Itu nilainya 2T tambah 3S itu sama dengan 1. Nah, 2T tambah 3S gitu ya. Nanti S-nya kita ganti jadi min 3 sesuai dengan langkah sebelumnya tadi ya. Min 3 sama dengan 1. Jadi 2T sama dengan ini min 9 ya. 3 kali min 3. Pindah luas jadi plus 1 tambah 9, 10. 10 bagi 2 itu 5T-nya. Nah, tinggal nyari U pakai yang kesamaan terakhir gitu ya. Yang U-nya berarti 10T tambah 3U sama dengan min 1 ya. Terus habis itu nantinya si T-nya masukkan 5. 10 kali 5 tambah 3U sama dengan min 1. Berarti 3U sama dengan min 51. Nanti U-nya dapat min 17 ya. Gitu. Nah, baru kita jawab soalnya yang ada di B. Gitu ya. Nanti kesimpulannya kita jawab soalnya sama-sama. Berarti kalau 2P, berarti P-nya tadi kan 2 ya. Berarti 2 kali 2 tambah Q. Q-nya tadi minus 4. Tambah 4L berarti 4 kali min 1. Min 5S berarti min 5 kali min 3. Min 11T berarti min 11 kali 5 tambah U. U-nya min 17 gitu ya. Itu nanti kalau sudah tinggal dihitung hasil akhirnya berapa.
Ini berarti 4 gitu ya. 2 kedua 4, 4 kurang 4 lagi, tambah 15. Min 11 kali 5, minimal 5, min 17. Nah, ini 4 kurang 4, 0 ya, habis. Nah, min 4 tambah 15 itu kan 11 ya. Nah, 11 kurang 55 kurang 17 lagi. Itu hasilnya nanti minus 61. Ya, seperti itu semuanya ya untuk cara yang B. Iya. Ya, selanjutnya untuk yang C, min 3P tambah 4Q, 20 min 16, dan seterusnya langsung disamakan dengan matriks yang ada di sebelah kanan matriks tersebut gitu ya. Nah, yang pertama yang paling mudah dicari adalah R-nya nih. Karena dia sendirian nih. Tinggal pilih mau yang 2R tambah 1 atau 6/5R akan sama jawabannya. Kita pilih yang ini aja ya. Yang 2R tambah 1 sama dengan 31. Nanti satunya pindah ruas jadi min 30 berarti ya. Nah, R-nya 15. Ya. Nanti selanjutnya baru kita nyari P dan Q-nya nih yang belum tahu nih. Berarti kita ambil dari yang basis utama kolom pertama gitu ya. Dengan pasangannya juga sama letaknya dan baris kedua kolom 3. Nah, ini kita ambil PQ-nya untuk dicari nilainya berapa sebenarnya supaya hasilnya di luar kanan min 18 ataupun 19 gitu ya. Nah, kita mulai dari yang min 3P plus 4Q. Kita tulis dulu persamaannya gitu ya. Min 3P tambah 4Q sama dengan min 18. Terus yang kedua, 2P min 5Q sama dengan 19. Nah, ini cara mencari P-nya dengan eliminasi yang sudah pernah belajar sebelumnya dulu di kelas 10 atau di SMP. Nah, ini kita misalkan ingin hilangkan P dulu, berarti yang atas kali 2, yang bawah kali 3, biar nanti sama bilangan koefisien dari P-nya gitu ya. Karena kalau eliminasi dia tuh harus menyamakan koefisien variabelnya supaya bisa dihilangkan terlebih dahulu gitu ya. Nah, ini kita kali KPK-nya, atas kali 2, yang bawah kali 3. Nah, ini jadinya nanti yang pertama adalah min 6P gitu ya. Min 6P nanti ditambah 8Q sama dengan min 36. Yang persamaan yang keduanya 2P kali 3 itu 6P gitu ya. Lalu min 5 kali 3 min 15Q. 19 kali 3 57. Nah, ini kenapa tambah? Karena 6P-nya beda tanda, yang satu minus, yang satu plus gitu ya. Jadi kalau beda tanda ditambahkan eliminasinya. Nah, ini 8 kurang 15 itu min 7Q. Nah, lalu min 36 ditambah 57 itu 21. Nanti dapat Q-nya adalah 21 bagi min 7 itu minus 3. Nah, kalau Q-nya min 3 tinggal disubstitusi ke salah satu persamaan aja gitu ya. Misalkan persamaan yang dipilih itu adalah persamaan yang pertama ya. Yang min 3P tambah 4Q sama dengan min 18. Nah, ini P yang dicari ya. Tadi Q-nya dapat min 3, berarti 4 kali min 3 sama dengan min 18. Berarti min 3P sama dengan, nah ini 4 kali min 3 min 12 pindah ruas plus. Berarti min 18 tambah 12 itu minus 6. Nanti P-nya akan dapat nilainya yaitu sama dengan 2. PQE dapat tinggal jawab soalnya ya. Berarti kesimpulannya nanti min P tambah 3Q. 3E dulu. Baru min 12Q berarti sama dengan min P berarti min 2 tambah 3R 3 kali 15 min 12Q, Q-nya min 3. Ya. Nah, berarti di sini nanti akan sama dengan min 2 tambah 15 kali 3 itu adalah 45. Min 12 kali min 3 itu adalah 36. Tambah semua nih ya.
45 tambah 36-nya dikurang 2 nantinya gitu ya. Nanti kalau dihitung hasilnya adalah 79 jawaban nomor 5C. Ya, seperti itu. Ya, selanjutnya untuk nomor 6A, kita akan mau pastikan matriks di bawah ini dimulai dari bentuk transpos. Ya, ini diubah dulu transposnya begitu ya. Nanti 6A berarti menjadi min 2, min 3, 5. Yang awalnya kolom menjadi baris. Lalu ada 9, 4, dan min 6. Lalu dikurang, nah ini ada skala 5 ya. Ini nanti 5-nya dikali ke dalam semua ya. Berarti 5 kali min 1 min 5. 5 kali min 4 min 20. 5 kali 00. Ya, kalau skala seperti itu ya. Dikali semua ke dalam bilangannya gitu ya. Kalau 5. Kalau skala lainnya gitu ya. 5 kali 9, 45. 5 kali min 7 min 3, 5. Dan 5 kali min 1 min 5. Nah, terus dikurang sama 3/8 dikali, ini transpose dulu ya. Min 24, min 16, 8. Sebentar. Min 24, min 16, 8. Sama 320 min 8. Ya, ditranspos dulu sebelum dikali 38. Nah, ini berarti nanti min 2 dikurang min 5 itu kan 3 ya. Nah, kita kurangi dulu ini ya. Kita selisihkan dulu yang 2 matriks awal. Min 2 dikurang min 5 itu kan 5 kurang 23. Yang seletak kita kurangi. Min 3 dikurang min 20 berarti 17 ya. Sama aja dengan min 3 tambah 20. 5 kurang 0, 5. 9 kurang 45 itu minus 36. Ya. Terus 4 kurang min 35 tuh berarti tambah 35 ya. 39 min 6 tambah 5 atau min 6 kurang min 5 tuh min 1. Nanti dikurang sama, nah ini ada skala 3/8 dikali semua ke dalam. Ini menjadi min 24 dibagi 8, 3 kali 3 min 9. Lalu minus 16 dibagi 8 kali 3 itu minus 6. Ya. 8 bagi 8, 1 kali 3, 3. Yang bawahnya 32 dibagi 8, 4 kali 3, 12. Ini 0 tetap pengaruh. Ini min 3. Nah, sehingga hasilnya kita hitung 3 tambah 9, 12. Karena min ketemu min. 17 kurang min 6 juga min ketemu min plus. Berarti 23. 5 kurang 3, 2. Min 36 dikurang 12 itu min 48 ya. Semakin kecil nilainya. 39 kurang 0, 39. Dan min 1 kurang min 3. Berarti min 1 tambah 3 itu 2. Ya, ini jawabannya nomor 6A. Yang B-nya yang ditranspos adalah yang tengah aja ya. Berarti ini kita transpos dulu ini. Ini kalau transpos jadinya min 5, 4. 14 min 2. Dan 1, 6. Iya. Nanti kalau sudah ini dikali 3 ya. Kali 3 depannya. Nah, ini kita susun ulang. Di matriks pertama ada min 11 gitu ya. Min 7, min 10, 2. 3, min 1. Nah, tambah apa? Nah, ini semua dikali 3 nih. Skalanya 3 di depan matriks yang tadi sebelum ditranspos.
Itu jadinya nanti 3 kali min 5 adalah min 15. 3 kali 4, 12. Terus habis itu 3 kali 14, 42. 3 kali min 2, min 6. Lalu 3 kali min 2 lagi. Sorry, ini min 1 ya maksudnya. Ini min 1. Berarti min 3. Dan 3 dikali 6, 18. Nah, ditambah sama yang di sini pun juga skala juga sama ya. 9-nya dikali ke dalam semua. Jadi min 1, 1, 0. 81 bagi 9 kali 1, 9. 18 bagi 9 kali 1, 2. Min 27 bagi 9 kali 1, min 3. Nah, ini tinggal dihitung sesuai letaknya gitu ya. Nah, ini ada min 11 ditambah min. Berarti kalau ini nanti kan dijumlahin sama min letak ya. Sama min 15 dan min 1 kita jumlahin gitu ya. Nah, itu kalau dijumlahin jadinya min 27 ya. Kan min 11 tambah min 15 kan makin kecil, berarti min 26 tambah lagi min 1, min 27. Lalu min sebelahnya min 7 tambah 12 itu 5. Tambah 1, 6. Lanjut yang ke bawahnya. Min 10 tambah 42 itu 32. Sama jadi kurang ya. 42 kurang 10. 32 tambah 0, 32. 2 tambah min 6 itu minus 4 tambah 9 itu 5. Ya. Terus 3 tambah min 3 itu habis 0. 0 tambah 2, 2. 4 tambah 18 itu 22. Kurang 3, 19. Ya, ini jawabannya. Kok 4, sorry. Ini min 1 ya maksudnya ya. Min 1 tambah 18, 17. Kurang 3, 14. Nah, iya ini 14 ya. Nah, sip. Ini min 1 bukannya min 4 ya. Oke, jadi min 1 tambah 18 kan tadi 17. 17 kurang 3 itu 14. Ya, ini jawabannya ya. Cara menghitung dari operasi penjumlahan maupun pengurangan dari matriks. Nah, ini selanjutnya adalah kembali kita membahas tentang operasi pengurangan dan menyamakan dengan ruas kanan. Nah, yang kita ambil pertama adalah yang paling mudah yaitu Q dulu. Nah, ini 9Q kita pasangkan dengan 12. Berarti min 9Q kurang 12 sama dengan 15 pasangan yang seletaknya. Ini nanti min 9Q itu nilainya sama dengan 15 tambah 12 pindah ruas min 12-nya. Jadi 27 maka Q-nya nanti minus 3. Oke, selanjutnya di situ ada min 9P. Kalau kita kurangi Q itu 12 hasilnya yang ada di baris kedua kolom 1. Nah, ini Q-nya udah ketahuan tadi min 3. Berarti min 9P dikurang min 3 sama dengan 12. Nah, min 9P tambah 3 sama dengan 12. Nanti dapat P-nya itu adalah min 1. Ya, P-nya min 1. Lalu selanjutnya kita cari nilai R ya. Ini ada 4R, pasangkan dengan yang seletak yaitu minus 6. Berarti 4R minus 6, karena ada min lagi di depannya gitu ya. Sama dengan 30. Berarti 4R sama dengan, ini min plus, berarti pindah luas lagi jadi min. Berarti 30 kurang 6 itu 24. Bagi 4 yaitu R-nya 6. PQR S tinggal terakhir yang belum. S kita pakai yang baris ketiga kolom 2 yang terakhir. 7S kita pasangkan dengan R, berarti 7S kurang 2, kurang R. Nilainya sama dengan 20. 7S min 6 gitu ya. Sama dengan 20. Karena tadi R-nya itu 6. Nah, ya. 7S gitu ya. 7S dikurang R sama dengan 20. Nanti oh ya ini ada min lagi, min R ya. Tadi L-nya dapat sekali lagi, dia hasilnya adalah 6.
Tapi kita cek kembali, dia ada kesalahan di sini ya. Ininya min ya, min 4R ya. Biasanya ininya minus berarti ya. R minus 6 karena dibagi min 4, lupa noise min tadi ya. Berarti di sini R min 6 berarti min min 6 ya. Berarti jadi plus 6 sama dengan 20, berarti S nanti akan dapat 20 karena 6 lagi 7 itu adalah 2. Iya, mau maaf kembali tadi 4R lupa nulis minus di depannya ya. Jadi min 4R tadi dikurang min 6 itu hasilnya 30, akan dapat R-nya adalah min 6. Dan S-nya 2. Nah, itu selesai ya. Dapat semua jawabannya PQS-nya untuk nomor 7. Oke, nomor 8. Nomor 8 itu kita nantinya akan mengarah ke eliminasi ya jatuhnya ya. Karena nanti nilai P dan Q-nya kita belum ketahuan nilainya gitu ya untuk nomor 8 ini. Nah, berarti ini sebelum kita eliminasi, kita sederhanakan dulu skalarnya gitu ya. Ini min 2 kalikan ke dalam kurung semua gitu ya, jadi min 14. Lalu min 6P dikurang 16Q. Lalu ditambah, sorry, karena min kali min. Ini gak plus itu dia. Nah, plus 6P ya. Jadi harusnya itu minnya nggak ada karena min kali min. Terus ini min 4P, min 14Q, dan satu lagi min kali min plus berarti 34 ya. 13 kali 2. Terus habis itu ditambah sama 3/4 kali semuanya, ini elemen dalamnya itu jadi 12 ya. Karena 16 bagi 4 itu 4 kali 3, 12. Lalu min 8 dibagi 4, min 2 kali 3, min 6. Lalu min 4 kali 3/4 itu min 3 dan 0. Nah, ini hasilnya sama dengan min 2, min 20, min 9, dan 34. Ya. Ini nanti kita tinggal mencari PQ-nya dengan eliminasi ya nanti ya. Pertama kita tulis dulu pertama persamaannya yang kita dapetin ada 6P ditambah 16Q dikurang 6 sama dengan min 20. Ini kalau kita pindah ruas dulu min 6-nya jadi 6P tambah 16Q sama dengan min 20 tambah 6 itu min 14. Ini bisa kita kecilkan dulu bagi 2. Jadi 3P tambah 8Q sama dengan min 7. Ini persamaan 1. Yang keduanya bawahnya dibaris ke 2 kolom 1, yakni min 4P, min 14Q, tambah lagi min 3, sama dengan min 9. Nah, ini min 4 dikurang 14Q gitu ya. Sama dengan min 9 tambah 3 min 6. Bisa kita kecilkan bagi 2. Jadinya min 2P. Atau bagi min 2 boleh langsung min 2 aja ya. Bagi min 2 berarti minnya kan hilang nih. Nah, ini berarti bagi min 2 ya. 2P tambah 7Q sama dengan 3. Nah, ini akan kita eliminasi nih persamaannya ya. 3P tambah 8Q min 7 sama 2P tambah 7Q sama dengan 3. Nah, ini kita eliminasi di sini. Nantinya kita tulis lagi di atasnya 3P nih. Berarti 2P tambah 7Q sama dengan 3. Nah, kita coba hilangin yang P dulu yang gampang ya. Jadi semuanya yang 1 kali 2, yang 1 kali 3. Ya. Berarti nanti kita semua kita kalikan yang 1 kali 2, yang 1 kali 3. Samanya jadi 6P, 8 kali 2, 16Q, min 7, kali 3, kali 2, itu min 14.
Nah, yang bawahnya 2 kali 3 6P, 2 kali 7 14Q. Sorry. 7 kali 3 ya, sorry. 21Q sama dengan 3 ya. Dikali 3 9. Nah, ini kita kurangi ya. Nah, nanti ini kita coret dulu 6P-nya kurang ya. Nah, ini berarti jadinya nanti min 14 dikurang 9 ya. Itu minus 23. Oh, angkanya jelek ya. Ya, sebelumnya ada ralat dulu ya. Di soal di sini harusnya bukannya min 9 ya, tapi ini 9. Ya, ini dihapus dulu tandanya. Berarti di sini dihapus juga nih 9 harusnya ya. Nanti dihapus dulu ini jadi 9 ya. Ini jadi 9. Sama ini juga bukan min 4 ya. Sebentar. Ini jadinya iya ini 3. Jadi ini nantinya nilainya awalnya plus 6 ya ini ya. Nah, ini jadinya nanti 6 aja ya. Dan ini berarti min 3 nih jadinya ya. Ini min 3. Ini min 3. Ini berarti min 9 ya. Nah, nanti ketemu jawabannya nih baru ya. Ini kan berarti min 5 nih. Min 14 kurang min 9 kan 5. Terus habis itu 16 kurang 21 5 ki. Nanti dapat ki-nya min 1. Nanti kalau ki-nya min 1 akan dapat p-nya. P-nya itu nanti minus 5. Sorry, ini min 5 ki, ki-nya 1 ya. Ki-nya 1. P-nya min 5 ya nanti ya. Nah, sehingga 8P tambah 13 ki sama dengan 8 dikali P-nya min 5 ditambah 13 kali 1 itu min 40 tambah 13 ya. Jawabannya min 27 ya. Jadi ada ralat tadi yang di nomor 8 minusnya dihapus ya. Minusnya dihapus. Yang 9 sama yang ini ya, yang letaknya di baris ke 2 kolom 1 ini harusnya plus ya. Nanti barulah hasilnya ketemu ya. P-nya sekali lagi, P-nya nilainya min 5 dan Q-nya adalah 1. Ya, begitu. Ya, untuk soal kisi-kisinya yang dibahas hari ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.